Ya, selamat siang Bapak Ibu. Selamat Siang. siang. Selamat siang, Sore, Bapak. Bapak. Selamat siang. Pak Eman dengan Ibu Em ya, yang belum masuk ini. Iya. Tapi pas waktu lagi beberapa detik kita mulai saja. Semoga mereka segera masuk ini. Nanti kalau sebentar rekam suara orang-orang di sekitar bisa bisa diingatkan supaya jangan terlalu ribut. Sehingga kita bisa, kalau tidak berarti, karena memang saat itu kamera harus on, mikrofon harus dalam keadaan on. Jadi ada orang-orang di sekitar maka disampaikan bahwa jangan terlalu ribut supaya proses nanti kedengarannya jelas. Baik, kita mengawali pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa. Saya mohon kesediaan Ibu Tresia bisa memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Bapak. Selamat sore teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan kita sore ini, kita awali dengan doa. Saya memimpin doa dengan ajaran saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepadamu Bapa atas segala kemurahan-Mu, atas segala berkat penyertaan-Mu, sehingga sore hari ini kelas kami dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kegiatan kami, coaching. Kami mohon tuntunan-Mu Bapa, berkatilah proses yang kami lakukan hari ini, agar apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan, berguna bagi diri kami, anak didik, nusa dan bangsa. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Tresia. Ya, Pak Eman sudah masuk ini. Tinggal Ibu Emi yang belum ini. Baik, sebelum kita lanjut, saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk kasih, Bapak. kita semua. Selamat Hari Guru juga Bapak. Perayaan dari tahun ke tahun, kita harapkan supaya tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dan tahun depan harus lebih baik lagi dari tahun ini. Amin. Kalau kami di Flores Timur malah hari ini belum selesai juga itu. Masih di pesta kiri kanan itu. Bagaimana di Lembata bagaimana? Sudah Bapak. Selesai Bapak. Oh, sudah selesai ya? Kami hari ini bahkan masih ada sisa-sisa citanya sehingga dirayakan di sekolah-sekolah. Saya tadi juga diundang tetapi tidak sempat pergi. Ya, baik juga sebagai satu kesempatan untuk kita bisa berefleksi. Itu bagus. Baik, sebentar nanti, sebelum saya lupa ini, nanti masuk di board masing-masing ya. Karena misalnya kalau seperti latihan itu kan Pak Agus ya, Pak Agus Ibu ini di main room. Tapi nanti fotonya terus setengah mati karena durasinya cukup ini ya, cukup banyak sehingga videonya agak panjang. Nanti potongnya mungkin agak setengah mati. Jadi nanti masuk ke ruangan masing-masing yang saya sudah siapkan. Jadi kelompok 1 ada di board 1, kelompok 2 ada di board 2 dan seterusnya. Saya ada siapkan 5 ya. Sebentar. Ya, ada 5. Ada 5 board sehingga masuk masing-masing. Tetapi Pak Agus nanti matikan saja mikrofonnya, matikan dengan speaker yang keluar itu maksudnya ya. Tetapi
kameranya tetap ya, dan jangan keluar dari main room, bisa tuh, Pak Agus? Ya. Bisa. Siapa lagi? Ya, kalau misalnya kondisi jaringan baik, maka tetap ada di main room, tetapi matikan semua itu, tinggal kameranya saja yang hidup. Begitu. Sehingga kita tinggalkan main room, tetapi aktivitasnya bisa terlihat bahwa sedang ada proses itu. Oke, saya share screen dulu. Oh ya, sebelum kemarin saya sudah sampaikan, kita ice breaking dulu. Kali ini siapa yang pimpin ini? Ice breaking kita kali ini siapa yang pimpin? Ayo. Silakan yang mau pimpin ice breaking. Ice breaking yang biasa dibuat di ruang kelas itu bisa dibuat sekarang supaya biar suasana kita sedikit agak hangat lah. Siapa yang pimpin? Ibu Yanti, silakan Ibu Yanti. Silakan memimpin kita ice breaking. Mungkin mic-nya di karena suaranya masih kecil sekali. Belum. Kecil sekali, Bu. Kecil sekali. Kecil sekali. Halo, sudah dengar? Sudah bisa didengar, Bapak? Dengar di kecil, Ibu. Kecil. Suaranya kecil. Ya, Bu. Ya, Ibu suara jauh sekali. Kalau coba Ibu pakai laptop, coba Ibu cabut headsetnya dulu. Gini. Biar tanpa headset. Kalau begini suara saya bisa kedengaran? Dengar tapi kecil, Ibu. Kecil juga. Kalau volumenya sudah maksimal, Bu? Sudah 100, Bapak. Sudah 100 ya. Bapak. Coba kalau Ibu jangan pakai headset, biar lepas kosong dipakai laptop ya. Ini kita pakai dengar. Coba Ibu suara. Halo, dengar. Halo. Habis. Nah, itu lebih agak. Oh, masih lebih baik itu, Bu. Ya. Jelas ini, Bu. Oke, kalau begitu untuk sementara saya pakai begini saja dulu, Bapak ya. Ya. Seterusnya juga. Kita nyanyi tapi saya bulat. Semuanya pasti tahu ya Bapak Ibu? Tahu. Coba tapi saya bulat. Enggak. 3, 2, 3, saya semuanya nyanyi. Topi 1, 2, 3. Topi Saya bulan sayang kalau tidak bukan topi saya. Sekarang kata bulatnya ganti dengan Sudah? Sudah. 1, 2, 3. Topi saya kalau bukan sekarang yang kata saya kita ganti dengan HA. Kata saya kita ganti dengan HA.
Oh, Oke. Topi. Oke, 1, 2, 3. Topi. Bulan. Oke, kita tepuk tangan. Ya, sebenarnya bagus. Hanya persoalannya dirigen dengan anggota core-nya ini tone-nya tidak sama. Iya, lain. Tone tidak sama itu yang menyebabkan agak sedikit error. Tapi paling tidak sudah bisa membuat kita hadir dalam ruangan ini. Oke, Ibu ini belum juga ya? Ibu Emiliana ini WA-nya aktif ini tapi belum masuk juga nih Pak. Dia baru Soalnya habis saya telepon, punya anggota ini. katanya ini masuk itu disuruh masukkan password. Tidak tahu password apa nih. Mungkin salah masuk. Salah masuk. Jangan sampai lupa ID-nya, password belajar ID. Bukan, sudah di apa tuh? Dia begini, ada masuk di bor, belum masih di room apa itu? Jangan sampai dia klik di elaborasi itu. Oh, terpental lagi nih. Ini sebentar rekam banyak baru. Udah terpental lagi nih, repot ini. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah Pak. Siapa Pak? Oke, baik Bapak Ibu, kita di ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Ini sesi 2, sesi praktek, dan kita hanya 2 JP, tidak seperti biasanya. Kalau di sesi 1 kita sudah 4 JP, maka kali ini kita hanya 2 JP saja. Identitas modul kita tetap yang sama. Hanya perbedaannya jumlah jam saja ya, jumlah jamnya 2 JP, kemudian kompetensi lulusan yang dituju, capaian umum modul, capaian khusus modul, masih tetap yang sama. Agenda kita dengan pembukaan yang saat ini sedang kita jalani, sebentar kayaknya refleksi tidak perlu. Langsung aktivitas, kemudian review pembelajaran. Baru kita ke penutup. Nah, tujuan pembelajaran, CGP dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Nah, ini skenario pembelajaran. Jadi, kita sekarang sudah ada yang kedua ya, penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan kelas. Kemudian sebentar saya akan kasih instruksi, lalu Bapak Ibu akan masuk diskusi kelompok, praktek coaching, kemudian lanjut pengisian lembar refleksi diri coaching yang beberapa waktu yang lalu kita sudah lihat. Kemudian kita kembali ke main room untuk menyampaikan hasil refleksi diri coaching. Nah, kemudian penutup berupa penguatan terhadap proses yang kita jalankan, kemudian mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, dan juga penutup serta foto bersama. Nah, kesepakatan belajar kita masih tetap yang sama. Oke, nah ini instruksinya. Nah, jadi pertama, praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Kemudian praktek coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 CGP. Kemudian
CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan juga coachee. Jadi saya sudah sampaikan di WA kurang lebih 15 menit ya. Ya. Topik yang dibahas bebas, masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit. Ya, kemudian praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Ya, breakout roomnya sudah saya siapkan. Tinggal masuk. Nah, kelompoknya saya tidak tulis, tetapi kita menggunakan kelompok waktu latihan ya. Bisa terbaca atau tidak nih ya tulisan kecil-kecil ini? Tidak. Tidak bisa, Bapak. Tidak bisa ya? Iya. Ini kecil sekali ini. Kalau begini bisa. Nah, intinya kriterianya adalah kita mendengar aktif, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coachee ya. Ya. Kita mendengarkan aktif. Artinya aktif mendengarkan. Juga dengan reaksi-reaksi kita ketika coachee menyampaikan, misalnya dia menceritakan satu ya, oh ya, oke, baik. Pokok ada reaksi-reaksi ya. Itu juga sebagai bukti bahwa kita mendengar aktif. Kemudian kita mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang kita ajukan itu berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nah, kata kunci itu cirinya adalah kata yang diucapkan berulang-ulang. Itu sebagai ciri. Nah, kemudian kita memberdayakan. Artinya bahwa kalau kita memberdayakan, kita tidak memberikan solusi. Kita tidak memberikan solusi sama sekali. Nah, coachee sendiri yang nanti akan menemukan kekuatan dirinya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, maka dia akan menemukan kekuatannya untuk mengatasi masalahnya sendiri. Nah, jadi agak sedikit disiplin ya. Jangan memberikan solusi, kalau begitu bisa bertemu dengan ini. Nah, itu tidak boleh. Maka diubah dengan pertanyaannya, siapa yang harus, begitu. Minta dukungan. Begitu. Oke. Ya. Saya pikir cukup untuk penjelasannya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk? Ini 90 menit saja ya. Tidak apa-apa, kita baru 17 menit. Ibu Yanti silakan. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana kita dalam aksi yang dilakukan tiba-tiba kami rasa blank gitu tuh Pak. karena gugup. Nah, itu apakah bisa diulang atau bagaimana Bapak? Atau dia tetap jalan saja durasinya? Atau misalnya kita ya ketika kita lagi mulai ini tapi tiba-tiba kita rasa gugup dan kita blank gitu tuh kayak Bapak. Nah, itu apakah kita bisa ulang lagi atau dia durasi tetap jalan? Itu saja Bapak, terima kasih. Oke, baik Ibu Yanti. Ini waktu kita sudah diatur ini. Waktu kita sudah diatur. Kalau misalnya mau rekam ulang, berarti kita harus di luar jam ini. Ya saya pernah dengan CGP waktu di Medan. Mereka dari Medan juga ada satu kelompok yang terpaksa saya harus ulangi karena mereka buat kesalahan. Mereka buat kesalahan sehingga saya rekam ulang. Saya rekam itu diulangi saja sehingga mereka ulangi. Nah, bisa tapi jangan sampai semua minta ulang nanti. Repot lagi nanti. Jadi buat persiapan sedemikian, rujukan-rujukan pertanyaan harus sudah siap. Lalu seharusnya sudah bisa dicermati dan sedikit agak setengah menghafal itu lebih bagus. Agak setengah menghafal. Sehingga lirik sedikit langsung tangkap maksudnya begini. Nah, sehingga jangan sampai terkesan membaca ya. Nah, jangan sampai terkesan membaca. Model waktu teman-teman lakukan latihan atau praktek ke segitiga restitusi itu kan banyak yang membaca ya.
Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau misalnya tuh ada rujukan pertanyaan sekalipun, itu kita tidak terpaku pada itu. Kita tidak terpaku pada rujukan pertanyaan itu, sehingga hanya sekedar untuk membantu kita untuk tapi prosesnya jalan terus. Proses akan jalan terus. Nah, jadi begitu Ibu Yanti. Ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, berarti kita masuk dulu. Atau bagaimana? Omong dulu supaya ke sana jangan kacau balau lagi di bor nanti. Pas? Pas, Bapak. Gugup. Pas ya? Oke, kelompok 1 bor 1 dan seterusnya. Kelompok 1 bor 1 yang jaringan tidak ada masalah, Pak Agus, Pak Eman, yang jaringan biasanya tidak terlalu merepotkan itu. Pak Udin posisinya bagaimana? Ibu Paulina juga, kalau bisa main room tidak usah tinggalkan saja. Tetapi matikan semua, tinggal ini kameranya saja yang ini. Kameranya saja yang on, sementara mikrofon dengan speakernya itu matikan saja. Itu sehingga suaranya nanti jangan double. Oke. Rujukan pertanyaan sudah seperti yang saya berikan. Sudah teman-teman sudah miliki rujukan pertanyaan toh? Sudah, Pak. Sudah. Jadi mulai tujuan, tanya dulu apa yang mau disampaikan, apa yang mau kita diskusikan saat ini. Dengan guys, kita agak bebas, tidak usah terlalu kaku. Saya mau sampaikan ini kepala sekolah menegur saya. Ya misalkan saja kalau sekolah menegur saya karena saya terlambat di depan anak-anak. Misalnya, nah sekarang kita fokusnya pada coachingnya. Membuat saya agak sedikit malu dengan berarti coachingnya itu, malunya itu yang kita urus. Kepala sekolah melakukan tindakan tadi benar atau salah, lepas. Jangan lari ke kepala sekolah lagi, siapa karena kita tidak sedang mengembangkan kepala sekolah, kita sedang mengembangkan coach kita. Makanya di situ dikatakan fokus pada coach, bukan pada masalah yang dia bawa. Bisa toh? Nah setelah pertanyaan itu dia akan menjawab, lalu kira-kira apa yang mau didapatkan? Saya mau supaya saya lebih percaya diri lagi, di bawah saya bisa saya tidak merasa minder di depan anak-anak. Nah, itu yang disampaikan. Nah, sekarang baru mulai masuk kepada tujuan identifikasi. Nah, dia bercerita situasinya seperti apa. Nah, yang membuat sampai terlambat itu kenapa? Nah, dari gugupnya itu yang kita atasi sekarang ini. Merasa tidak percaya diri di depan anak-anak, malu dengan anak-anak. Nah, itu yang hal itu yang kita atasi. Oke. Mungkin ya. Kamera dalam keadaan on ya, Pak Octavianus. Halo Pak Octavianus. Kamera sering on Pak. Jangan terlalu mati. Saya lihat Pak tuh sering mati kan, itu kayak soal saya ikut semua video tuh jarang sekali hidup ini Pak Octavianus. Yang paling setia tuh Ibu Paulina, Pak Agus, Ibu Tresia, Ibu Yanti. Setia itu. Kamera tuh pasti on. Pak Eman, nah itu kamera pasti on. Oke. Kamilan ampas. Saya buka rumah. Tarik nafas. Makanya bebas tidak usah merasa gugup. Saya omong, tapi saya waktu awal juga sama ya. Ketika mau giliran saya juga agak sedikit deg-degan waktu itu. Tapi biasa-biasa saja. Jadi bercerita, yang penting ada rujukan pertanyaan. Ingat bahwa proses kita adalah mulai dari tujuan, kemudian masuk ke identifikasi, kemudian masuk ke rencana aksinya. Begitu toh?
Lalu nanti bagian paling akhir itu jangan lupa apa yang disimpulkan, apa yang didapatkan dari perbincangan kita ini. Nah, itu sebagai penutupnya. Nah, jadi tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Nah, kalau tanggung jawab itu berarti kapan Anda mulai lakukan itu, siapa yang Anda hubungi, siapa yang Anda minta bantuan untuk bisa membantu Anda supaya tujuan ini bisa tercapai. Nah, itu bagian-bagian di bagian-bagian tanggung jawabnya itu ya. Nah, kemudian kalau kita masuk pada apa yang disimpulkan itu berarti dia bukan tirta lagi, hanya menutup saja, menutup pertemuan itu. Nah, apa yang disimpulkan, lalu apa yang didapatkan dari perbincangan kita ini. Nah, begitu. Oke. Yang jaringan bermasalah silakan keluar. Pak Agus, Ibu Paulina, nanti matikan saja mikrofon dengan speaker di samping itu juga dimatikan ya. Di samping kan ada gambar speaker toh, speaker juga dimatikan itu. Hanya kameranya saja on. Pak Eman, kalau memang jaringan tidak bermasalah, tetap ada di main room supaya karena kita lari keluar semua toh. Nah, sementara rekamannya nanti saya kirim itu adalah rekaman yang ada di main room. Nah, sehingga nanti saya sampai lihat saya sendiri. Gitu. Oke, saya buka dulu boardnya ya. Saya buka ruangan dulu sementara tarik napas. Kalau napas agak berat ya tahan sedikit baru masuk lagi. Begitu. Saya buka boardnya dulu. Kopi. Ibu Emiliana kita di room 1. Iya Pak, makasih. Minta maaf Pak, saya terlambat. Ini saya tidak tahu ke sepunya ini kenapa lagi. Buat saya langsung down memang leh. Santai. Kalau seperti itu matikan dulu dia punya LMS itu, keluar dulu baru masuk ulang. Kalau masalah gitu nanti minta linknya kirim di WA. Saya masuk, saya keluar habis saya pakai masuk lewat link itu sama saja. Tapi so tenang tuh Ibu. Sudah Pak Eman, habis Ibu Tresia juga Langsung door dia yang buat di room saya. 1 Ibu. Hah? Di room 1, masuk di room 1. Keluar dari ini. Keluar dari sini? Ya, ke yang bagian apa di bawah apa? Sahabat dulu. Enter itu kan ada room 1, room 2, room 3. Belum. Bor Yang 1, bor 2. Belum. Nafsu sekali le. Saya suruh masuk Ibu. Saya suruh masuk. Pak Okto kita di bor 2. Oh, semasuk. Katanya bagus maunya Ibu Emi itu Tracy kita di bar 3. Posisi saya sudah Keluar, masuk sudah? jadi. Kak Yanti. Pak Fasil belum suruh kita keluar leh. Iya le, Pak Fasil belum suruh kita keluar juga Pak Agus nih nafsu Aku sekali le. deh, mentang-mentang room utama di kalian tuh mau usir kami. Dia yang usir, saya ini tahu, saya ikut saja Kak Yanti. Saya diusir juga kah, ditahankan kah, seperti apa saya terima saja. Oke, ruangan sudah terbuka semua ya. Sudah terbuka semua, saya beri kesempatan, sabar. 5 menit ya. 5 menit untuk bincang-bincang dulu. Setelah itu saya masuk dan langsung saya rekam. Oke, yang mau tinggalkan ruangan, tinggal ruangan. Beberapa orang tadi, kalau bisa tetap ada di dalam. Oke, silakan. Sudah, pintu sudah terbuka semua. Ibu Tres kita di room bor berapa Ibu Tres? 3. Ibu Bernadette sudah keluar kah Ibu Bernadette?
Keluar. Keluar dulu di apa nih? Keluar dulu di ruang utama.
sekolah punya. Jadi kadang-kadang sudah jam terakhir itu mereka sudah mulai malas. Apalagi siang panas lagi, itu yang akhirnya mereka mulai malas, sehingga kehadiran mereka ada yang pernah saya cek pada saat 4 jam pertama mereka hadir, setelah istirahat mereka menghilang. Akhirnya saat sama tatap muka yang saya harapkan 3 tadi saya tidak bisa dapat lagi. Jadi yang masih mau saya sampaikan terkait dengan itu persoalan yang saya hadapi, kehadiran mereka pada saat saya mengajar, karena berpengaruh pada saat saya membawakan materi. Pasti ada yang terlambat materi, apalagi saat-saat sekarang kita mau menjelang ujian semester gitu. Itu yang saya mau diskusikan dengan Ibu. Baik Bapak, berarti yang sejauh yang Bapak amati di sini pengaruhnya itu adalah faktor siang ya, atau ada mungkin ada faktor hal yang lain lagi barangkali? Faktor siang juga, terus faktor yang lain juga, absen mereka pada dasarnya hampir sama, jadi berarti pada dasarnya anak-anak saya buat malas juga, malas. menjelaskan, dan orang tua juga telah memberi catatan di buku penghubung terkait dengan kasus yang dialami oleh anaknya. Iya.
karena Bapak sudah melangkah sejauh ini, lalu dari hasil temuan-temuan yang Bapak dapatkan tadi itu, lalu hasil komunikasi dengan Bapak Kos dan lain-lain, berarti Bapak sudah menemukan kendala-kendalanya. Kira-kira siapa saja yang bisa Bapak ajak bekerja sama sehingga bisa memastikan anak ini meskipun kiriman orang tuanya terlambat ataukah kegiatan membantu anak dari orang tua aslinya selesai, pastikan bahwa anak ini akan tiba ke sekolah untuk ikuti pembelajaran. Iya. Baik, jadi yang saya libatkan itu nanti yang pertama, yang anak kosnya saya sudah ambil nomor HP-nya, bapak dan mama kosnya sudah saya ambil, orang tuanya dua-dua anak itu sudah saya ambil nomornya untuk saya komunikasi. Terus yang satu
untuk berdiskusi dengan saya. Itu satu kebanggaan, satu kehormatan bagi saya, karena tidak semua guru itu punya inisiatif, punya pemikiran seperti itu ketika mereka menghadapi persoalan. Oke. Kira-kira Ibu bisa gambarkan sedikit lebih detail lagi tentang situasi yang Ibu alami sekarang di kelas itu kira-kira seperti apa, Ibu? Situasi yang saya alami di kelas itu pada saat proses pembelajaran, sepertinya siswa tidak senang atau sukanya bermain sendiri, Pak. Bermain dengan segala rutinitas dia, lalu dia tidak aktif dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, sehingga coba dilanjut dulu. Siswanya kurang berprestasi atau kurang mengetahui atau memahami tentang apa yang saya berikan. Ya baik, jadi itu Ibu punya masalah yang Ibu alami di kelas saat ini ya. Jadi ketika Ibu berada di dalam, itu siswa cenderung bermain sendiri, kemudian tidak aktif, kemudian kurang semangat mengikuti pembelajaran ya. Jadi itu Ibu punya masalah. Namun sebagai guru tentu kita harus menyadari bahwa masalah itu tidak akan muncul tanpa ada penyebabnya, ya toh? Jadi masalah tidak akan muncul tanpa ada hal-hal yang menyebabkan sehingga masalah itu ada. Mungkin Ibu bisa sampaikan kenapa sampai dengan kondisi ini bisa terjadi di dalam kelas, Ibu? Ya, masalah penyebab yang terjadi yang saya ketahui sepertinya pembelajaran saya itu saya mengajar di jam-jam pagi. Jam-jam siang, rapat itu biasanya sedikit mengalami kemunduran karena pada jam siang itu konsentrasi anak sudah rendah. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Bapak, kira-kira kiat-kiat yang mungkin bisa Bapak tawarkan atau apa sih yang bisa bantu saya sehingga bisa membangkitkan minat belajar anak di siang hari. Mohon maaf, itu mata pelajaran kimia itu termasuk di eksakta, Ibu, hitung aja ya, betul ya? Tapi pelajaran eksakta jamnya di siang hari ya? Karena sekolah kami tadi saya sampaikan, sekolah kami kebanyakan guru tunggal, jadi untuk dibagi hanya pagi saja susah dapat, jadi pasti ada kelas yang dapatnya jam siang. Oh begitu persoalannya ya. Mungkin selama ini mungkin apa yang Ibu sudah lakukan, terhadap persoalan yang Ibu hadapi ini? Oke, baik Bapak. Selama ini biasanya untuk karena kita mengajar pada tingkat kelas yang sama, satu EPP yang kita buat atau modul ajar yang itu saya Bapak lakukan pada tingkatan kelas yang sama. Ya. Jadi misalnya saya contohkan, kalau saya mengajar kelas 10 ada 5 kelas. Maka satu modul ajar yang saya buat atau tujuan pembelajaran akan saya terapkan pada kelas 10A, B sampai dengan 10E untuk model pembelajaran yang sama. Nah, saya mengalami kesulitan ketika model
yang itu saya terapkan pada jam-jam siang, maka biasanya karena gairah belajar anak menurun, jadi kita biasanya mencoba membangun minat anak dengan melakukan permainan-permainan kecil, ataukah dengan melakukan ice breaking, dengan mengembalikan kembali konsentrasi mereka ke dalam kelas untuk siap dan belajar. Makanya kadang untuk kelas-kelas yang di siang hari, target kurikulum pada hari itu atau tujuan pembelajaran untuk modul ajar itu kadang harus diselesaikan dalam 2 kali pertemuan, tidak seperti kelas-kelas yang pagi. Jadi yang pastinya Ibu mengharapkan sehingga pembelajaran itu bisa efektif, tapi kenyataannya jarak seperti saya itu maunya pagi, yang saya ajar pagi atau saya ajar siang, minat anak kita sama, sehingga kita bisa menyelesaikan tujuan pembelajaran hari itu selesai, sehingga untuk tinggal 1 minggu itu 1 modul ajar yang 1 kali pertemuan itu selesai. Gitu. Tapi karena pada jam siang tadi saya sampaikan tadi, minat anak berkurang, sehingga bagaimana kita memotivasi anak kembali dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Maka waktu pertemuannya menjadi habis terpakai, lebih banyak terpakai untuk kegiatan-kegiatan menyenangkan. Tadi itu berarti Ibu harus siapkan banyak es breaking-nya itu ya. Ya, pasti itu. Ya. Baik, ya. Untuk mengembalikan mereka kembali ke dalam kelas. Iya. Jadi pasti disiapkan banyak. Kira siapa saja yang sudah Ibu libatkan untuk soalnya Ibu hadapi ini? Oke, untuk Itu mungkin kira-kira kapan Ibu bisa lakukan ini untuk terkait dengan persoalan ya, untuk mengatasi persoalan seperti ini. Berdasarkan hasil diskusi kami terakhir dengan teman-temannya, saya sampaikan tadi, maka saya coba melakukannya. Dan memang saya merasa bahwa cukup efektif untuk mengembalikan minat anak dalam proses pembelajaran. Namun, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa konsekuensi dari kegiatan ini adalah materinya mereka terlambat. Maka RPP atau modul ajar untuk mereka nanti dibuat sedikit berbeda, meskipun mereka pada tingkatan kelas yang sama, tetapi untuk kelas-kelas yang diajarkan pada jam siang itu modul ajarnya atau RPP-nya dibuat sedikit lebih berbeda. Jadi materinya tidak sebanyak yang pada pagi hari. Lalu kegiatannya lebih banyak kegiatan ice breaking atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Jadi ada selang-seling antara materi pembelajaran, lalu kita sisi kegiatan yang menyenangkan, materi lagi. Jadi ketika anak tidak konsen lagi, kita masuk ice breaking. Lalu kita masuk lagi pembelajaran, gitu Pak. Baik, jadi itu solusi-solusi yang Ibu sudah ambil. Harapan saya
ibu tetap jalankan sesuai dengan solusi yang tadi ibu sudah pikirkan tadi, terus selalu juga berkolaborasi dengan teman-teman selain dengan saya, berkolaborasi dengan teman-teman, mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama, mungkin ada hal-hal yang baik, praktik baik yang mereka pernah lakukan seperti ini bisa dipakai, tapi apa yang sudah ibu sampaikan tadi saya hanya tawarkan jalankan saja dulu sambil kita ikuti perkembangannya lagi. Kalau perkembangannya baik kita pertahankan, nanti dipertahankan. Kalau belum berubah mungkin nanti kita berdiskusi lagi. Karena masih kita punya waktu nanti bertemu, pasti kita masih bisa berkomunikasi lagi. Ini kita mencari solusi yang baik. Itu harapan saya terhadap ibu punya persoalan ini. Baik Bapak, terima kasih banyak karena Bapak sudah membantu saya menemukan solusi untuk persoalan saya. Lebih baik mungkin terakhir saya dengan ibu, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari pertemuan kita hari ini antara saya dan ibu berkomunikasi, kira apa yang Baik, bisa terima kasih Bapak. Saya belum mungkin sekarang ini tidak maksimal melakukannya, hingga ketika berbicara dengan Pak, saya mengatakan bahwa untuk mencapai itu dibutuhkan konsistensi, lalu kerelaan juga untuk bersabar karena
Erna, bagaimana coachingnya dengan Pak Mas Masudin? Udah ngatain. Pak Masudin, Ibadah dengan Pak Masudin, toh atau? Iya. Pak Masudin di Kedang. Pak Okto, bagaimana tadi? Ibu Yanti aman. Nanti tanya kepada ya. Saya keringat dingin. Kalau Ibu Erna pasti ketawa terus Ibu Yanti. Tapi saya punya tim coach dan coach Ibu Rini itu luar biasa Le. Memang Le Pak pasti bisa mengerti sekali. Maria Jelau gabur kok dilawan Mulai nyoga. Kami yang pernah ini Pak Fasil nilai yang rendah ini. Pak Okto tadi Bang Fasil bilang itu kamera terus on terus. Kita punya nasib pada di Bang Fasil. Lagi Macamnya Fasil bye-bye. Makanya kamera on terus Bapak. Macamnya Ibu Rini ini terlalu ribut Le Dian. Saya ini hari ganti laptop baru aman ini laptop baru kaca balu buat pusing kita selama. Wih, laptop baru nih. Baru. Woi, pantasan. Wih, itu apa? Cahaya juga bentuk semuanya ngeri. Backgroundnya juga ngeri yo. Ini pasti uang Lukas 3 kali memang nih kumpul ya. Pinjam tahan, uang serti belum masuk tapi pinjam tahan dulu tuh. Uang lokal ditambah dengan uang jalan juga tuh kada sekolah. Wih ngeri Kak. Wih, ini mah. Ibu Yanti SPPD jelas dari sekolah SPPD jelas dia. Oh, jelas Kak. Saya senang Le, sab kakak Walin ini nih memang. Kalau Ibu Lin tuh orangnya prof memang jago ujian tangki. Memang Le. Yang prof tuh Pak Agus, Pak Udin tuh prof gitu. Tapi kita harus berprofesiat hari ini untuk SMA Frater dulu juara 1 Ibu Lin. Oh benar. Oh yang dapat itu. Ya. Sudah hari Jumat Pak, kami seprofesiatnya Tidak, sudah hari Jumat. maksudnya hari ini kan kontingen turun tadi tuh jadi. Ya, kontingen turun tadi tuh penjemputan tadi tuh jadi. Ya kami ditahan 1 minggu lagi untuk acara final, untuk acara penyerahan hadiah itu. Bapak setelah tampil, Bapak Kapolda bilang kami bertahan 1 minggu lagi. Jadi bersyukur karena orang tua juga bersedia memberikan anak. Jadi anak-anak total 2 minggu di Kuang. Anak-anak 80 orang nih. Luar biasa Bu Lin. Bisa kasih kalangan kan hadiahnya Kupang ini 25 juta. Hadiahnya 25 juta. 25 juta. Tapi katanya ada bonus dari Kapolda 10 juta lagi kok. Nah, itu untuk biaya makan karena Bapak Kapolda tahan kami 1 minggu, jadi Bapak Kapolda bantu kami punya konsumsi 10 juta untuk biaya makan. Bukan soal biayanya tapi ini juaranya bawa nama Lembata nih tingkat provinsi nama Lembata nih. Nama Polres Lembata. Polres Lembata betul. Pantas ibu Kapolres yang lepas kontingen terima aja ibu Kapolres yang terima memang. Tidak ada. Ibu Kapolres di Jakarta tadi Kasat tadi. Hanya lepasnya Ibu Kapolres dari antar di Pelabuhan Feri. Memang. Pak mereka belum kan nih? Kegiatan di Ibu Emiliana nanti kita cari waktu kita buat lagi ya. Waktu 5 menit. Kita nanti di antara kita baru coaching saja Kak. Saya mau coaching dengan Pak Udin saja lah ya. Pak Udin suara dulu nih. Jangan, saya punya itu. Oke, baik Bapak Ibu. Saya terpaksa potong pembicaraan dulu. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Terus coachingnya luar biasa memang. Ya, ini ada kekurangan itu pasti. Karena memang proses belajar ya. Ya, karena itu saya di akhir pertemuan kita ini tanpa kita sadar 3-15 menit saja kita manfaatkan sekitar paling lama 10 menit ya. Paling lama 10 menit untuk menyampaikan refleksi dari yang kita buat itu. Proses coachingnya kita laksanakan. Kira-kira
sudah baik yang mana, kurangnya yang mana. Nah, catatan itu bisa disampaikan. Oke, silakan. Mungkin perwakilan kita batas di perwakilan kelompok saja ya. Perwakilan kelompok saja ya. Kelompok 1 Pak Agus dengan Ibu Emi, siapa yang? Ibu Emi. Mana kita Ibu punya? Emi, silakan Ibu Emi. Ibu Bernadette, kita punya di Ibu Bernadette. Oke, baik, terima kasih Bapak. Metode coaching yang barusan saya dengan Pak Agus lakukan, awalnya saya agak stres karena tadi saya sendiri yang terlambat masuk, Bapak. Saya mohon maaf. Karena ketika buka saya punya LMS sudah buka semua, tapi ketika masuk di enter the room itu tidak bisa, Bapak. Jadi saya juga bingung sampai keringat-keringat, stres, saya bilang ini lama-lama pasti saya tidak ikut ini. Tapi puji Tuhan dengar arahan dari Pak Agus suruh keluar lagi baru masuk lagi, akhirnya sudah bisa. Baik, jadi tadi diskusi kami berdua berjalan dengan baik, tapi pas ketika saya jadi coachingnya, yang saya ceritakan tentang permasalahan saya, terus di tengahnya tuh agak terputus karena katanya ada suara-suara tambahan dari luar, jadi kami dua terjeda sebentar, baru kami lanjut lagi. Terus kami gantian, puji Tuhan kami dua berjalan dengan lancar, kami punya proses diskusinya, tapi masih banyak kekurangan, lebih-lebih dari pribadi saya. Mungkin itu yang saya sampaikan, saya kembali ke Bapak. Oke, terima kasih Ibu Emi. Kita dengar berikut Ibu Paulina dengan Pak Octavianus, satu mewakili, silakan. Baik. Kelompok kami diwakili oleh Pak Okto. Ya, terima kasih Bu Lin. Baik, saya wakili kelompoknya saya dan Ibu Lin. Ya, untuk kegiatan hari ini, untuk ruang kolaborasi sesi praktik ini sudah lakukan, yaitu saya dengan Ibu Lin tadi di room 2. Ya, awalnya tadi sudah kami diskusi bersama. Awal pertama Ibu Lin sebagai coach, saya sebagai coachnya. Begitupun sebaliknya. Jadi untuk kegiatan hari ini, untuk adanya coaching ini membantu coach untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Yang Ibu Lin hadapi masalah yang di sekolah, saya coba membantu Ibu Lin, begitupun sebaliknya yang saya hadapi, Ibu Lin membantu saya. Jadi kegiatan seperti ini mungkin di guru penggeraknya sudah di jalan, tapi tadi saya sudah ngomong di Ibu Lin bahwa bukan hanya sampai di sini saja. Di luar kesempatan yang tidak resmi kita tetap melakukan ini. Karena ini kalau dilakukan berulang-ulang, saya yakin suatu saat hasilnya baik demi lembaga kita masing-masing. Terima kasih Bapak, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Okto. Luar biasa. Berikut Pak Eman. Yang punya Ibu Tracy, Bapak. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak. Praktik coaching yang kami berdua Pak Eman praktikan barusan berjalan lancar Bapak. Hanya tadi yang sesi pertama saya coach dan Pak Eman coach itu di tengah-tengah itu apa ini Bapak, tiba-tiba itu kelompoknya Ibu siapa ini? Ibu Erna. Miliana dengan Pak Agus. Ibu Erna dengan Pak Masudin itu apa Bapak? Masuk di roomnya kami berdua Pak Eman itu Bapak. Jadi kami dua juga terputus di situ. Tenang-tenang terus. Aduh Pak Eman bagaimana lagi nih? Kami juga kaget tiba-tiba kalian dua masuk di kami punya nih. Nyasar. Mereka dua yang nyasar di kami, bukan kami nyasar di sana Bapak. Jadi di situ kami dua Pak Eman juga bingung. Aduh, Pak Eman sempat raise hand untuk mau sampaikan ke Bapak, cuman mungkin Bapak lagi di kelompok sebelah di kelas lain. Jadi kami lanjutkan saja Bapak. Terus dengan praktik ini kami berdua saling sharing masalah yang kami hadapi di sekolah yang mungkin dengan teman sejawat pun kami tidak bercerita, tetapi dengan adanya ini kami leluasa menceritakan permasalahan dan tahu harus buat apa untuk bisa menemukan solusi itu kita menemukan sendiri itu Bapak.
Baik, saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu Trisha dengan Pak Eman. Berikut Pak Udi dengan Ibu Bernadette. Ibu Bernadette yang sampaikan tadi Bapak. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada proses coaching tadi saya bersama dengan Mas Udin sudah melakukan dengan baik sesuai dengan alurnya, tapi masih ada sebagian yang dilupakan atau disambung di bagian yang lain. Lalu yang berikut itu tentang tadi yang kami masuk pada room itu kami dua juga tidak tahu. Kami juga langsung rekam terus saja, kami sampaikan terus saja, kami lalu tidak lama kami pulang lagi ke room kami punya yang sebenarnya itu, dan kami lanjutkan coachingnya. Terima kasih karena kesempatan ini kami bisa berbagi bersama untuk mencapai suatu tujuan yang akan kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas atau pribadi masing-masing. Terima kasih Bapak, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bernadette. Terakhir Ibu Yanti, Ibu Mari Gabur, siapa yang memberikan refleksi? Ibu Yanti. Silakan Ibu Rini. Ibu Rini, silakan Ibu Rini. Baik. Ibu Rini, silakan. Baik teman-teman, Bapak Fasil, terkait dengan proses coaching dan coaching tadi itu luar biasa sekali. Seperti yang tadi Ibu Tresia bilang, mungkin dengan teman sejawat kita tidak pernah kita curhat, tapi terkait dengan materi coaching ini ya luar biasa sekali. Kita bisa saling sharing. Proses kami berdua tadi Ibu Yanti itu, ya saya jujur karena masih banyak yang kurang. Di samping karena gugup juga, sehingga ada yang di sesi coaching saya tadi itu yang saya lihat mesti ada kurang banyaknya. Tapi puji Tuhan semuanya proses ini bisa berjalan dengan baik sampai selesai. Itu dari saya. Kemudian Ibu Yanti punya tadi itu di bagiannya Ibu Yanti itu saya kurang begitu nyaman karena mungkin volume suaranya Ibu Yanti yang kurang begitu jelas tadi. Tapi puji Tuhan bisa berjalan dengan baik sampai dengan selesai Bapak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Maria dan Ibu Yanti. Baik, refleksinya kita cukupkan dulu karena waktu kita tinggal 5 menit. Ini 2 JP ini memang terlalu singkat ini, sehingga kita terburu-buru ya. Oke, kalau saya perhatikan di setiap ruangan tadi, ada 3 kompetensi kan? Dari 3 kompetensi itu, misalnya kehadiran penuh, hadir penuh, coach hadir penuh untuk coaching, itu semuanya bisa. Nampak sekali hadir penuh ya. Itu sudah oke. Kemudian berikut mendengar aktif. Mendengar aktif juga bagi saya sudah cukup mendengar memang. Coach itu sudah sangat mendengar omong-omong dulu. Selagi coach masih omong ya tidak dipotong ya, ikuti dulu dia omong. Sudah bagus. Sekarang yang sedikit errornya itu bukan error. Yang perlu ditingkatkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah ini dari sama dengan saya juga sama seperti ini. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot ini yang memang harus terus kita tingkatkan ya. Kita berupaya. Ini baru latihan 1 kali, ini hari praktek. Besok dan lusa kalau sudah ini maka sudah jadi. Jadi tidak hanya untuk rekan sejawat, bisa juga untuk anak-anak. Nah kalau anak-anak misalnya, kalau Bapak Ibu mau lakukan coaching untuk anak-anak, misalnya anak-anak tidak kerja PR ya, katakan saja. Tidak kerja PR. Tidak perlu tanya lagi, apa yang mau kita perbincangkan? Itu kan lucu kan sebenarnya. Iya toh? Kan tidak perlu lagi.
kan untuk tujuannya kan tidak perlu lagi bahwa anak-anak tidak kerja PR. Sehingga langsung mungkin kita masuk mungkin kita tanya dia, PR sudah dikerjakan atau belum? Belum Pak, belum Bu. Oh kenapa itu? Itu kita masuk gali di situ. Oh saya kemarin lupa. Oh lupa. Lalu kira-kira apa yang diharapkan? Mungkin dia akan katakan Pak, nanti saya berusaha untuk supaya saya tidak lupa lagi. Oh bagus. Kalau begitu kira-kira siapa yang diminta bantuan supaya Anda jangan lupa? Lalu kira-kira ada cara apa lagi yang bisa dibuat supaya tidak lupa? Oh saya tulis di lembar kertas sebagai pengingat, saya tempel di meja belajar saya misalnya. Jadi kita langsung tidak perlu lagi dengan tujuan, karena masalahnya sudah jelas. Masalah sudah jelas. Jadi ini informasi terbaru yang saya yakin di LMS itu belum terupdate gitu. Itu juga saya dapat itu terakhir. Oh benar. Karena biasanya kan coach selama ini, termasuk saya punya pemahaman begitu, bahwa coaching selama ini itu adalah inisiatif dari coach. Coach berarti kalau misalnya teman-teman melakukan coaching untuk anak, berarti inisiatifnya datang dari anak. Padahal tidak. Bisa saja kita melihat itu langsung bertanya. Dari situasinya seperti apa yang mempengaruhi sehingga ini bisa terjadi. Lalu dia katakan kira-kira lalu yang Anda inginkan apa? Lalu apa yang membuatnya supaya itu bisa terwujud? Dia omong lagi. Lalu kira-kira kita akan tanya siapa saja yang Anda minta bantuan supaya bisa lalu mengingatkan Anda dan seterusnya. Jadi coaching ya memang dengan proses yang tidak lengkap bisa kita lakukan dalam kondisi-kondisi tertentu ketika permasalahannya sudah jelas bersama anak. Kalau kita menunggu anak yang bertemu kita sampai kapan pun pasti anak tidak akan bertemu. Kan begitu toh. Tetapi prinsip coaching, kompetensi coaching tetap harus menjadi syarat mutlak dalam proses pelaksanaan coaching. Dan tetap kita hadir penuh, tetap kita mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif. Nah itu tetap kita jalankan seperti biasa. Oke, waktu kita lagi 1 menit. Ada yang mau bercerita lagi tentang ini? Saya lihat tadi buka riang-riang semua, jadi pasti sukses semua tadi. Kalau, sabar. Kendala tadi yang di Ibu Tracy ya, ada Pak Eman ya? Iya Bapak. Pak Eman tiba-tiba Pak Udin mereka masuk ke dalam tadi kemungkinan saya klik di sini tuh. Iya karena muncul di situ Kami Bapak. juga sama Pak. Kami juga samanya munculnya Kami meeting juga ya. muncul di Pak Eman Kami mereka. tidak Pak. klik, Bapak. Kemungkinan saya Sudah itu. ya saya salah klik, jadi posisi saya sedang ada di Pak Agus atau di Pak Eman, tapi saya isi masuk yang lain lagi masuk ke dalam. Padahal waktu saya itu lari ke main room tadi. Nilai kurang. Ada 6 memang, jadi saya sementara utak lari begitu. Jadi mungkin saya tersalahnya saya yang buat, tidak apa-apa. Coba nanti rekam ulang, nggak apa-apa atau? Rekam ulang buat apa, nanti juga saya. Tidak apa aman itu Ibu. Siapa yang ini? Dia mau rekam ulang ya Pak Eman. Nanti Pak Eman dan Ibu Tracy rekam ulang. Iya, mereka dua saja. Permintaan khusus apa? Latihan silakan. Tapi untuk kepentingan masuk di buat LMS link sendiri. Kita pakai yang Oke, waktu kita sepertinya sudah pas. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu untuk kita saat ini? Kalau tidak berarti kita akhir ya. Pas Bapak. Pas ya? Pas apa? Pas, hanya 2 JP jadi memang kilat memang. Mohon maaf ada agak sedikit terburu-buru mendesak untuk segera cepat. Oh ya sabar cari dulu. Pak Eman dengan Ibu Tracy tadi memang sudah selesai atau memang dipreskan tadi? Pas selesai Bapak. Pas selesai ya. Yang terakhir ya. Oke. Tadi selesainya hampir bersamaan, hanya Pak Eman dan Ibu Tracy agak sedikit tarik sedikit. Kami jeda sedikit tadi di. Oh ya mungkin. Ya, dari kami sebenarnya 15 menit pas Bapak hanya itu. Oke, Pak Agus, silakan Pak Agus singkat-singkatnya.
Oke, baik Bapak. Saya mau tanya soal tugas demonstrasi kontekstual ini. Nah, itu kan kita coaching nih, CGPA dan CGPB. Nah, kira-kira ini kita pakai anggota yang ada di sini atau kita di luar, Bapak? Mungkin dengarkan guru sejawat atau bagaimana, Bapak? Saya agak lupa, tapi kayaknya coaching dengan di luar itu. Oke, siap, Bapak. Saya agak sedikit lupa ya. Nanti saya cermati lagi dulu. Baru saya akan sampaikan. Nanti Bapak sampaikan di grup, Kak Bapak. Ya, nanti saya sampaikan di grup. Kira-kira kita melakukan coaching dengan siapa? Nah. Oh, itu praktek mengajar kah? Ini Demonstrasi kontekstual, Bapak. Ya, maksudnya itu supervisi kah? Praktek coaching. Coaching, Bapak. Coaching, Pak. Coaching ya? Iya. Coaching kayaknya dengan Sudah. Saya sudah ingat. Itu coaching nanti berpasangan 3 jadinya. 3 orang, Pak. Iya, 3 orang. Ya, Iya. Jadi satu sebagai pengamat, satu sebagai coach, satu sebagai coach. Nah, ya, tapi ini barang terupdate terus, jadi nanti baru saya baca lagi dulu, baru sampaikan. Saya tidak bisa gunakan angkatan 5 punya, karena kita sekarang posisi angkatan 9 ya. Ya, LMS-nya terupdate hampir setiap angkatan. Nah, jadi yang lama biasanya tidak terpakai lagi. Jadi nanti saya baca baik-baik dulu, baru saya akan sampaikan. Sesingkat, maksudnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya saya akan sampaikan untuk diketahui bersama. Begitu. Lalu nanti ada pendampingan individu juga, itu ada hubungan dengan itu ya, dengan coaching itu. Ada itu. Itu Bapak di pendampingan individu 4. Ya. Itu berkaitan dengan itu. Sehingga tapi intinya nanti baru saya informasi yang lebih pasti ya, setelah saya mencermati semua sampai selesai. Oke, teman-teman tetap semangat. Kita sudah 70%, tinggal 30% saja materi pendidikan guru penggerak ini. Lagi 3 modul, tetapi kita selesaikan dulu modul ke-7 ini sampai dengan awal Desember, tanggal 7 kalau saya tidak salah. Nah, setelah itu tidak ada lagi kegiatan pendidikan guru penggerak sampai bulan Februari baru kita laksanakan lagi. Nah, begitu. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih banyak untuk proses kita pada 2 jam yang telah kita lewat ini. Tetap semangat. Besok atau lusa sudah ada kesempatan, lakukan sudah coaching. Mau dengarkan sejawat ataupun dengan peserta didik. Ingat, jangan berikan nasihat, tapi ajukanlah pertanyaan berbobot sehingga dia bisa menemukan dirinya sendiri dan mengatasi persoalan sendiri. Nah, itu yang dinamakan proses yang memberdayakan ya. Proses yang memberdayakan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Ibu Yanti bisa memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Izinkan saya membawanya dalam kepercayaan saya Katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga bisa melakukannya walaupun ada jaringan yang bermasalah, tapi kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Kami juga mohon ya Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi profesi kami untuk kepentingan anak didik kami. Terima kasih ya Tuhan, nama-Mu kami puji, ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Terima kasih Ibu Yanti. Oke, on cam. Kita foto bersama Ibu Bernadette. Ya. Rapikan. Ayo, gaya. 1, 2, 3. Belum gaya nih. Ulang. Gaya bebas. 1, 2, 3. Senyum. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat sore, Pak. Sampai jumpa tahun depan. Sampai jumpa bulan Februari. Sampai jumpa tahun depan. Berketemu nih. Sampai jumpa. Selamat Natal.